Tata cara tayamum. Tata cara tayamum telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Yang artinya, lakukanlah tayamum dengan menggunakan tanah yang suci. Usaplah wajah kalian dan telapak tangan kalian dengan tanah itu. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian, aku junub ketika di perjalanan dan aku tidak menemukan air. Maka, aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau mengatakan, seharusnya kamu cukup melakukan seperti ini. Kemudian beliau menepukkan telapak tangannya ke permukaan tanah sekali, lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya, dan mengusap punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya. Lalu beliau mengusap wajah dengan kedua tangannya. Dalam salah satu lafaz riwayat Bukhari dinyatakan, dan beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan sekali usapan. Muttafaqun alaihi. Berdasarkan hadis di atas, kita dapat menyimpulkan urutan tata cara tayamum yang sesuai sunnah. Yang pertama, memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan tanah sekali, kemudian meniupnya. Kedua, mengusap punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya. Ketiga, kemudian mengusap wajah dengan dua telapak tangan. Keempat, semua usapan dilakukan sekali. Kelima, bagian tangan yang diusap hanya sampai pergelangan tangan. Keenam, tidak wajibnya tertib atau berurutan ketika tayamum. Artinya, boleh mengusap wajah dulu baru tangan, atau sebaliknya, tangan dulu baru wajah. Pembatal tayamum ada dua. Pertama, semua pembatal wudhu merupakan pembatal tayamum. Kedua, pembatal tayamum karena sebab yang membolehkan tayamum telah hilang. Jika sebab tayamumnya karena tidak mendapat air, maka tayamum dia menjadi batal jika dia mendapatkan air. Jika sebab tayamumnya tidak bisa menggunakan air, maka tayamum menjadi batal jika dia sudah mampu menggunakan air. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada dua orang sahabat melakukan safar. Ketika tiba waktu sholat, sementara tidak ada air di sekitar mereka, keduanya bertayamum dengan tanah yang suci. Lalu keduanya mengerjakan sholat. Setelah itu, keduanya menumpukan air. Sementara waktu sholat masih ada, sahabat yang satu berwudu dan mengulangi sholatnya, sementara satunya lagi tidak mengulangi sholatnya. Keduanya lalu menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian yang mereka alami. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, apa yang kamu lakukan telah sesuai dengan sunnah dan sholatmu sah. Kemudian beliau mengatakan kepada yang mengulangi sholatnya, untukmu doa pahala. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menilai benar sahabat yang tidak mengulangi sholatnya. Dan beliau menyebut orang yang mengulangi sholatnya mendapat pahala 2 kali karena dia berijtihad. Hikmah adanya syariat tayamum menunjukkan betapa Islam adalah agama yang memudahkan bagi hamba. Allah sama sekali tidak ingin memberatkan hambanya, dan ini seharusnya memotivasi kita untuk semakin bersyukur atas nikmat syariat yang Allah berikan. Motivasi itu Allah sebutkan di akhir ayat yang menjelaskan tentang tayamum. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, terutama ketika bersuci. Demikian, semoga bermanfaat.